Seperti gitu, budaya pakai kopiah ini ya. Nah ini budaya Indonesia Indonesia kan? betul, Indonesia nggak ada orang Arab. Podcast kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, di malam yang luar biasa ini kita dapat kembali lagi di program podcast TV kita. Dan kali ini alhamdulillah sudah ditemani bersama guru kita tercinta, ada Ustadz Abu Islah Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya antum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi Ustadz, seperti biasanya nih Ustadz ya, kita membahas hal-hal yang biasa menjadi problem buat orang-orang yang berada di sekitar kita terkait dengan syariat. Ini kan sudah masuk bulan Muharram nih Ustadz. Ya, nah, alhamdulillah. ini yang ana lihat, yang ana dapati di sekitar kita itu kan biasanya yang pertama nih, ada orang itu yang mensakralkan gitu bulan Muharram, sampai ada beberapa ibadah-ibadah, amalan-amalan maupun ritual-ritual yang ternyata itu sumbernya belum jelas Ustadz. Ya. Gitu. Termasuk menganggap bahwa ada yang menganggap bahwa bulan Muharram itu bulan sial Ustadz. Jangan nikah di bulan Muharram, sampai ada yang gitu Ustadz. Dan sampai sekarang pun itu masih dipegang sama beberapa masyarakat kita. Nah, kalau di dalam Islam sendiri menanggapi hal seperti ini gimana Ustadz? Fadol, penjelasannya. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala, amma ba'du. Ya, bulan Muharram itu adalah bulan mulia. Ya. Bulan Muharram adalah salah satu di antara bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Atau istilahnya itu Ashhurul Hurum ya. Ashhurul Hurum itu ada 4, mulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram termasuk di dalamnya ini, kemudian Rajab. Jadi bulan Muharram ini termasuk bulan yang mulia ya. Terbukti disebutkan oleh Rasulullah SAW yang termasuk Ashhurul Hurum ya, bulan-bulan yang diharamkan. Itu diharamkan melakukan kedzaliman di bulan-bulan tersebut. Nah, jadi adalah salah atau keliru ketika sebagian masyarakat menilai bahwasanya bulan Muharram itu adalah bulan yang penuh misteri. Mistis bulan gitu ya? Yang mistis. Oh iya. Bulan yang menakutkan ya. Enggak seperti itu ya. Bulan sama dengan bulan-bulan yang lain ya. Dan tidak boleh kita, sekali lagi, seorang muslim, seorang mukmin, tidak boleh kita mencela apapun yang namanya bulan atau hari atau tahun. Jadi dalam Islam itu tidak ada yang namanya hari sial, bulan sial ataupun tahun kesialan, tidak ada. Kalau hari baik Ustaz? Hari baik, bulan baik, tanggal baik gitu. Ya, semua hari itu adalah hari yang baik. Semua hari yang Allah Subhanahu wa taala itu baik. Sampai-sampai disebutkan di hadis qudsi, la tasubbud dahra. Jangan kalian mencela ad-dahr, yaitu masa. Jangan mencela masa. Masa termasuk hari, waktu, kemudian bulan, kemudian juga tahun. Tidak boleh kita mencela karena masa atau waktu itu tidak salah ya. Masa waktu itu tidak punya kemampuan untuk menjadikan orang itu bahagia atau menjadikan seseorang itu celaka, tidak bisa. Termasuk bulan Muharram tidak ada istilahnya bulan Muharram itu menjadikan orang celaka, tidak ada. Menjadi sial gitu. Menjadi sial tidak ada. Orang celaka, orang sial, yaitu sudah takdir ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama kita ini diberikan nafas, bisa hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi bisa ibadah di bulan Muharram misalnya, maka ini adalah suatu nikmat yang sangat besar ya. Bulan ini bisa menjadi bulan yang penuh keberkahan, penuh kebaikan. Jadi tidak benar kalau pandangan sebagian manusia, sebagian mungkin juga kaum muslimin, bahasanya bulan Muharram itu bulan sial sehingga
untuk melakukan aktivitas apa saja tidak berani. Baik. Untuk melakukan aktivitas yang barangkali hal-hal yang menyenangkan tidak berani, seperti misalnya melakukan akad nikah. Baik. Nanti kalau melakukan akad nikah di bulan Muharram, nanti rumah tangganya tidak awet. Ya, jadi berantakan gitu. Nanti baru sehari sebulan nanti bisa cerai, bisa timbul konflik di antara mereka. Ini tidak benar. Buktinya banyak sekali ya teman-teman kita juga yang kemarin menikah di bulan Muharram, mungkin sudah 10 tahun yang lalu atau 9 tahun yang lalu, sampai sekarang masih utuh. Alhamdulillah masih utuh, Ustaz ya. Sakinah mawaddah warahmah ya. Insyaallah. Tidak ada masalah di bulan Muharram ini. Baik. Nah, yang Anda temui juga nih Ustadz, tentang ritual-ritual khusus Ustadz, atau amalan-amalan yang biasanya orang-orang itu lakukan, kaum muslimin, tentunya kaum muslimin. Jadi semisal ketika masuk nih bulan Muharram tuh mengucapkan selamat gitu yang pertama. Terus yang kedua ada lagi doa akhir tahun sama doa awal tahun gitu Ustadz. Iya. Ya, kalau seperti itu, seperti mengucapkan selamat ya, kemudian doa akhir tahun atau awal tahun, sampai saat ini kami belum pernah menemui riwayat yang menyebutkan demikian. Riwayat dari Rasulullah SAW dan juga yang dilakukan oleh para sahabat, kami belum pernah menemui tentang hal tersebut dianjurkan. Yang kita temui tentang mengucapkan selamat ya seperti hari raya Idul Fitri ya. Kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum ya. Itu ada seperti itu. Tapi kalau akhir tahun, kemudian doa awal tahun atau doa akhir tahun, kami tidak menemui hal yang demikian. Jadi lebih baik tidak usah diamalkan. Nggak usah diamalkan. Nah, dan kita setiap hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam syarat kita itu sudah ada zikir pagi, zikir petang. Kita lihat misalnya zikir pagi. Di dalam zikir pagi itu atau rangkaian dari zikir pagi itu ada kata-kata Allahumma as'aluka khaira hadzal yaumi wa khaira ba'dahu. Ya Allah, aku minta kebaikan hari ini dan hari-hari setelahnya, waktu-waktu setelahnya. Kalau di sore hari ya kita minta Allahumma inni as'aluka khairaha, kebaikan di malam ini dan malam-malam setelahnya. Jadi setiap hari ya harus meminta, tidak cukup di awal tahun ya. Setiap hari, setiap saat kita minta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti memang kalau untuk dalam urusan ibadah, apalagi dikhususkan waktunya, terus tata cara itu memang perlu dalil. Perlu dalil. Kalau kita berkaitan dengan masalah ibadah, kemudian pengkhususan ibadah, maka perlu ada dalil. Kalau ada dalil ya kita kerjakan. Kalau tidak ada ya kembali tidak usah dikerjakan. Cari yang sudah jelas-jelas saja. Masih banyak sunnah-sunnah yang belum kita lakukan. Masih banyak sunnah-sunnah, termasuk diantaranya zikir pagi, zikir petang. Berapa persen diantara kaum muslimin yang mempraktekannya? Amat sangat sedikit. Padahal di situ terkandung doa-doa yang luar biasa. Dan kita tidak lama melakukan doa zikir pagi dan zikir petang, paling 5 menit sampai 10 menit. Kalau kita betul-betul fokus untuk membaca doa-doa tersebut yang kandungannya, yang maknanya, dan apabila kita baca insya Allah pahalanya sangat besar karena ada dalilnya, ada petunjuknya dari Nabi kita Muhammad SAW. Berarti pengkhususan ibadah semisal menghidupkan malam ya di masuk bulan Muharram, puasa, terus sholat itu ya tidak ada. Nggak ada sumbernya. Misalnya pembacaan Al-Quran ketika malam tanggal 1 Muharram, atau sholat khusus ketika malam tanggal 1 Muharram, atau mungkin pengajian dikhususkan pada tanggal 1 Muharram. Dikhususkannya itu yang nggak boleh ya Ustaz? Maka hal ini kita kembali ke asalnya ya tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya itu baik, niscaya para sahabat itu juga akan melakukannya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain sebagainya, para sahabat akan melakukannya. Kalau para sahabat ini melakukannya ya akan kita lakukan. Karena para sahabat ini juga yang lebih paham dari maksud sabda atau apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Seandainya itu ada ya akan kita amalkan, akan kita lakukan. Tapi sampai saat ini kita belum menemukan hal yang demikian. Mending kita fokus kepada ibadah-ibadah yang sudah ada kejelasan dari dalil-dalil tersebut gitu.
Ya. Nah, ada lagi nih Ustadz. Biasanya kan orang itu masih mengaitkan antara budaya, kultur itu dengan syariat, Ustadz. Ya. Contoh semisal dikhususkan di malam suro gitu ya, mencuci benda pusaka, terus mencari keberkahan di sana, terus ada lagi yang melakukan sesembahan. Itu gimana Ustaz kalau sampai seperti itu, Ustaz? Ya. Jadi kalau budaya dengan syariat tentu nggak bisa kita satukan ya. Nggak bisa dicampur ya? Nggak bisa dicampur. Kecuali budaya itu sesuai dengan syariat. Yang tidak menyelisih syariat Yang tidak kita. menyelisih syariat bisa disatukan. Dan Islam memang tidak, sebenarnya Islam itu tidak menentang budaya. Ya. Kecuali budaya yang melenceng atau budaya yang justru menjauhkan budaya tersebut menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin budaya yang membawa kepada kesyirikan ya. Jadi budaya bisa dipakai, bisa diterapkan, bisa digunakan apabila itu mendukung syariat, apabila itu mendukung ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, budaya-budaya seperti yang disampaikan tadi ya, seperti mencuci benda pusaka. Atau apalagi menyembelih binatang tertentu yang warnanya mungkin hitam atau warnanya putih atau yang warnanya merah ya, dikhususkan tertentu, maka ini di dalam, kalau kita kelopkan ke syariat nggak ada, dan ini bertentangan dengan syariat kita, syariat Islam ya. Jadi seperti itu tidak dibenarkan di dalam syariat kita. Dan bisa masuk ke dalam kesyirikan, Ustaz? Bisa masuk ke dalam kesyirikan apabila ya itu mengarah kepada apa? Pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada benda ya. Apa istimewanya benda? Apa istimewanya benda? Nah, benda itu tidak memiliki kemampuan apapun. Taruhlah benda itu ada jinnya, ada setannya. Tapi kita lihat jin dan setan itu tentunya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, nggak mampu akan apa itu? Akan memberikan manfaat atau menolak madarat, tidak mampu. Yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak madarat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau budaya-budaya itu sekiranya bertentangan dengan syariat, dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak boleh kita ikuti. Ya. Harus kita jauhi budaya-budaya tersebut. Kita kembali, kalau kita ini orang Islam, saya ini sudah Islam, saya bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Jadi kalau kita sudah mengatakan saya Islam, saya beragama Islam, Tuhan saya Allah, Nabi saya adalah Nabi Muhammad, ya sudah, ikut aturannya Allah, ikut aturannya Rasulullah. Kecuali kalau kita bukan Islam. Kalau Anda bukan Islam, ya silakan. Membuat acara seperti apa ya silakan. Tapi kalau acara-acaranya itu bukan Islam, kemudian disandarkan ke Islam, ini yang jadi masalah. Karena banyak juga yang berpendapat gini loh, Ustaz. Loh, kita ini kan orang Jawa gitu loh. Kita ini nggak bisa meninggalkan kearifan lokal yang sudah diturunkan sama nenek moyang kita. Selalu yang saya temukan kayak gitu, Ustaz. Nah, sekarang pertanyaannya, Anda ini agamanya apa? Anutannya apa? Nah, itu. Kalau Anda anutannya Islam, agamanya Islam, ya sudah, ikut agama Islam. Dan Islam tidak mengajarkan hal yang demikian. Tapi kalau Anda ini agamanya bukan agama Islam, ya silakan. Kalau dia bukan agamanya agama Islam, namanya dia bukan agama Islam, ya dia terserah, dia mau apa saja, fa'al masyita ya. Silakan kamu mau berbuat apa saja, agamamu bukan Islam. Tapi kalau agamamu Islam, ya sudah, ikut Allah, ikut Rasulnya. Rasulullah pernah nggak melakukan hal seperti itu? Bahkan ketika awal-awal ya, itu hadisnya ada hadis Datul Anwat, ketika awal-awal para sahabat masuk ke dalam agama Islam atau ke peristiwa Hunain ya, ketika peristiwa Hunain, sebagian awal-awal sahabat yang baru masuk Islam itu melihat orang-orang kafir menggantungkan pedang-pedang mereka itu di Datul Anwat, pohon. Di pohon. Pohon yang sekiranya yang dinilai pohon ini bisa mendatangkan kehebatan. Apabila senjata itu digantungkan pada pohon tersebut, pedang tersebut digantungkan pada pohon tersebut. Maka sahabat melihat kejadian itu,
pengen namanya saja hudasa, orang-orang yang baru masuk ke dalam agama Islam. Maka Rasulullah, maka para sahabat, ya Rasulullah, jadikan kami datu anwat, ya, berikan kami sebagaimana mereka itu juga memiliki datu anwat. Buatkan kami pohon, ya, yang kita itu ya bisa menggantungkan pedang kita, senjata kita pada pohon tersebut sehingga kita bisa mencari berkahnya. Maka ditegur oleh Rasulullah SAW, apakah kalian akan melakukan sebagaimana permintaan Nabi, umatnya Nabi Musa? Ya, ini adalah suatu hal yang salah, ya, hal yang keliru, hal yang bisa mendatangkan apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang dapat mampu mendatangkan kebaikan itu kecuali oleh Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, senjata kita yang kita gunakan untuk perang itu tidak memiliki kemampuan apa-apa kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pohon-pohon tadi, ya. Jadi ini saja dilarang gitu loh. Ini saja dilarang. Bagaimana kalau misalnya Rasulullah melihat kita mengagungkan benda yang mati, senjata, kemudian dimandikan, dikasih bunga, kembang ini dan itu, ya tentu ini kalau kita kembali ke syariat Rasulullah ya tidak kita temui dalil-dalil yang menyebutkan tentang hal demikian itu. Jadi Ustaz, kalau dari yang antum sampaikan tadi, yang ana pahami gini, kalau ada yang melencengnya diluruskan Ustaz, ya. Jadi gini, sebenarnya dalam Islam itu tidak melarang yang namanya budaya, betul kan? Ya. Berarti kan yang perlu kita pahami itu kita perlu belajar agama dulu, Ustaz. Ya kan? Biar kita bisa membatasi, memfilter mana budaya yang boleh diamalkan, mana budaya yang menyelisihi syariat kita dan tidak boleh diamalkan. Begitu, Ustaz? Iya. Seperti kalau kita lihat sejarah, ya, datangnya Islam di Jaziratul Arab yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Orang-orang Arab jahiliyah punya budaya, mereka punya budaya. Jadi jangan dikira tidak punya budaya. Tetapi ketika datang Islam, maka budaya-budaya yang sama dengan Islam itu diambil, yang tidak sama itu dialihkan. Contoh budaya misalnya haji. Orang-orang jahiliyah mereka itu sudah haji. Jangan dikira orang-orang jahiliyah itu tidak haji, salah. Mereka itu sudah kenal Allah, mereka sudah haji. Hanya saja hajinya kalau tawaf itu dia telanjang. Coba tawaf di sisi Ka'bah tidak pakai baju. Alasannya apa? Alasannya baju yang dia pakai ini banyak mengandung dosa. Mungkin belinya dengan cara yang haram, atau belinya karena apa ini? Karena dari hasil merampok bajunya itu, ya. Alasannya kan bagus, ya. Tawaf di sisi Ka'bah harus dalam keadaan suci. Saking sucinya baju-baju yang itu mengandung hal yang subhat harus dilepas seperti itu. Nah, ini kan tidak benar dengan syariat Islam. Syariat Islam memerintahkan kita untuk menutup apa? Aurat. Ya, menutup aurat. Termasuk dalam tawaf mengeliling Ka'bah dia harus menutup aurat. Dan itu sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya. Paling tidak ada 2 kain, ya, satunya jadi sarung, satunya jadi apa? Selendangnya, ridaknya, seperti itu. Jadi sekali lagi kalau misalnya budaya itu bertentangan dengan syariat, dan kalau kita ini mengaku umat Islam, mengaku umatnya Nabi Muhammad, ya sudah ikuti umat tata caranya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Masya Allah. Jadi memang kita ini perlu selektif, pemirsa. Boleh kita mengamalkan budaya yang sudah ada, tapi jika itu bertentangan dengan syariat, ahsan ditinggalkan saja. Seperti gitu, budaya pakai kopiah ini, ya. Nah, ini budaya Indonesia. Indonesia, kan? Betul. Indonesia. Nggak ada orang Arab pakai kopiah ini. Nah, ini anak pakai jubah ini budaya mana nih, Ustaz? Budaya Arab malah. Budaya Indonesia ini. Apakah ini pakai jas ini budaya mana? Indonesia ini. Apakah bertentangan dengan syariat? Tidak. Enggak ada bertentangan, maka kita pakai budaya Indonesia. Selama hal itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Masya Allah. Dan sebelum kita tutup nih, Ustaz, Anda minta nasihat dari Ustaz dan mungkin juga untuk para pemirsa TV kita sekalian terkait dengan apa sih yang perlu kita lakukan kalau semisalnya kita melihat adanya hal-hal yang bertentangan di luar syariat kita. Semisal yang dalam pembahasan kita kali ini, kalau semisal ya kita melihat orang terdekat kita, saudara kita mengamalkan suatu hal yang di luar syariat kita, yang bahkan udah nyerempet dengan kesyirikan, Ustaz. Apa yang baiknya kita lakukan? Ya, baiknya sebagaimana sabda Rasulullah, ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah.
agama itu adalah nasihat sampai beliau mengucapkan sebanyak 3 kali. Jadi ya mau nggak mau ya dinasihati, didakwahi, hanya saja dengan cara yang hikmah, bil hikmah, dengan cara yang baik. Tidak usah kita dengan cara yang keras atau bahasa kita tuh mengkotok ya. Kudu ini, enggak ngene. Ini salah besar, nggak usah. Jadi kita sampaikan dengan kemampuan daya pikir mereka. Kita yang ajak bicara, yang kita ajak bicara ini siapa? Apakah anak muda, setengah muda, ataukah orang tua? Kita harus tahu. Bicara dengan anak muda beda dengan bicara dengan pendekatannya orang tua. Berbeda. Pendekatannya beda. Jangan sampai kita bicara dengan orang tua sama dengan bicara dengan anak muda. Tidak akan nyambung. Orang tua pasti malah. Namanya orang sudah tua, banyak pengalaman, kita ceramai, marah. Kayak digurui gitu. Kayak digurui, merendah saja. Yang penting tujuan kita, musuh kita tercapai. Ya, dan asal dari berdakwah itu adalah lemah lembut, tidak dengan kekerasan. Kita sampaikan, diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, ya sudah, kita menyampaikan sebuah amanah dari syariat kita. Adinu an-nasihah. Nah, itu aja. Afan, kalau untuk proses menasehatinya ini, apakah sekali dinasehati nggak mau, ya sudah tinggalkan, atau sampai berapa kali sebenarnya batasnya, Ustaz? Ya sebisa mungkin, semampu kita. Jadi tidak cukup kalau kita katakan, tidak cukup sekali. Ya, mungkin tahun ini nggak mempan, dicoba tahun berikutnya. Ya, tahun berikutnya nggak mempan, terus dicoba. Ya, kalau kita punya dakwah, punya target dakwah, apa yang menjadi target kita, terus kita sasak. Maksudnya terus kita jadikan tujuan. Ya, saya berharap mungkin orang tua kita, kerabat kita, berharap mereka itu terangkat dari kesyirikan, menjauhi kesyirikan. Ya, kita punya target, ya terus berdakwah. Dan untuk memunculkan bagaimana kita itu senang berdakwah, itu munculkan pada diri kita itu iba atau kasihan. Ya, saudara kita, orang tua kita ketika melakukan kesyirikan, kita kasihan. Kalau kita muncul pada diri kita itu kasihan, itu kita kan dakwah itu nggak cukup sekali 2 kali, berusaha bagaimana orang itu menjauhi kesyirikan. Lihat kita, Nabi kita Muhammad SAW, saking kasihannya kepada Abu Thalibnya, ya, pamannya yang sudah berusaha membantu Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Beliau terus berdakwah kepada pamannya Abu Thalib tersebut sampai detik-detik wafatnya. Didekati oleh Nabi Muhammad, ucapkan, wahai pamanku, la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku bisa berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang di samping kanan kirinya ada Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, digoda, dibujuk-bujuki, ya. Akhirnya meninggal dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam berdakwah itu yang pertama tadi munculkan rasa kita itu kasihan, iba kalau orang ini terjatuh dalam perbuatan dosa. Insya Allah kalau muncul rasa kasihan, rasa iba, kita dalam berdakwah pun juga akan berhati-hati. Karena kita berdakwah tujuannya mengajak, bukan menggurui. Betul. Kalau sekedar menggurui itu semua bisa. Sehingga salah juga kalau orang mengatakan sing penting mesti tak dakwai. Ya. Nah itu loh, Ustaz. Diterima atau gak, ya wes penting tak dakwai. Bahkan biasanya yang dimunculkan Afan, yang dimunculkan tuh nggak sukanya dulu, bencinya dulu. Ini Anda baru dapat dari antum nih, Masya Allah nih. Jadi memang dikedepankan dulu rasa kasihan, rasa iba, sehingga kalau kita melihat fenomena seperti itu bukan dengan kemarahan dulu ya Ustaz. Walaupun memang sebenarnya itu sebuah hal yang sangat luar biasa. Luar biasa. Gitu. Tapi munculkanlah keiban, kasihan kita kepada mereka. Dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat tata cara dakwah Nabi Muhammad SAW, Masya Allah, kita ini sangat jauh sekali dari manhaj metode dakwahnya Nabi. Bayangkan kalau Nabi itu berdakwah, ya, kalau dakwah itu kepada tokoh-tokoh kafir Quraisy itu sampai ngasih unta, ngasih unta, kadang sampai 100 unta. Bayangkan 100 unta itu berapa juta kalau di total. Ini kita aja dai nggak pernah ngasih apa-apa, ngasih telur ceplok aja nggak pernah. Hanya pengen ayo ikut nah. Nah, bagaimana pendekatan itu dilakukan dengan sebaik-baiknya gitu. Ana juga ingat pernah dapat ilmu dari antum, Ustaz. Ya. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu berilmu, beramal, berdakwah, terus bersabar, Ustaz. Ya. Nah ini, karena kebanyakan dari Ana pun dulu juga pernah ngalami, Ustaz. Cerita dikit, Ustaz. Jadi
berdakwah itu tanpa ilmu, Ustaz. Makanya seperti ketika antum sampaikan berdakwah, sebelum menyampaikan tuh munculkan dulu rasa iba, rasa kasihan. Ini mungkin satu nasihat yang sangat luar biasa buat kita semua ya, para pemirsa TV kita sekalian. Gitu, Ustaz. Ya. Ya memang seperti itu cara kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mau nggak mau harus kita landasi dengan ilmu. Kalau kita landasi dengan emosi, biasanya ini muncul dari orang-orang atau dari teman-teman yang dia itu dapat ilmu sedikit terus pengen menyampaikan ke orang lain. Gitu, Nah, biasanya, sehingga apa ini emosinya lebih didahulukan dari apa itu ibanya. Sehingga disinilah muncul kesalahan-kesalahan di dalam berdakwah. Jadi kalau sekali lagi kalau kita ingin berdakwah, ya tadi kuncinya itu adalah kita munculkan rasa kasihan, rasa iba. Kalau yang kita dakwah ini tidak mengikuti apa yang kita ajak, kita mengajak kepada Allah, kepada Rasulullah, kita tidak mengajak kepada diri kita sendiri. Jadi dakwah salaf ini nggak ada ngajak kepada dirinya, mengajak kepada kelompoknya, nggak ada. Ajaknya hanya kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Ustaz, ana ucapkan jazakumullah khairan untuk ilmu dan juga nasihatnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz Abu Islah hafizahullah taala bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga dalam masa seperti ini Allah juga senantiasa melindungi kita. Saya berwasiat untuk diri ana pribadi untuk memperbanyak istighfar, karena seperti yang kita ketahui bahwa dengan istighfar itu banyak keutamanya juga, Ustadz ya. Iya. Baik. Dan ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.